sendiri, satu keunikan sendiri. Selanjutnya, oleh karenanya autism spectrum disorder disebut sebagai demikian karena sejauh mana gangguan ini mempengaruhi seseorang. Karena spektrumnya banyak, jadi gangguannya yang mana? Itu mesti harus dicermati betul. Oleh karena tadi Dr. Ergia bilang mungkin screening bisa dilakukan. Tadi ada basic di rumah, kemudian di nakes juga ada, kemudian di tenaga ahli yang berikutnya tetap harus dibawa ke tenaga ahli yang benar-benar ahli ya. Selanjutnya, klasifikasi autis berdasarkan interaksi sosialnya ya ini. Dia suka mojok dan asik dengan dunianya sendiri. Kemudian pasif, kurang bisa berinteraksi, bisa tapi harus diarahkan. Ayo ke sini yuk, seperti itu. Kemudian tidak bisa mempertahankan interaksinya, dia tidak bisa berteman dengan orang lain karena selalu menarik diri dari orang lain. Dia aktif tapi tidak jelas seperti itu. Aktif tapi tidak bertujuan. Jadi itu namanya aktif but out. Nah, sekarang yang ini adalah klasifikasi autis berdasarkan inteligensinya. Ada low function, ada middle function. Nah, yang low function ini adalah keterbelakangan mental yang berat dan kompleks banget gejalanya. Sedangkan yang middle function ini keterbelakangannya sedang, kompleksitasnya juga masih berat ya. Sedangkan yang high function ini keterbelakangan mentalnya ringan dan atau borderline. Sebagian kecil dengan IQ normal atau di atas rata-rata karena kompleksitasnya juga minimal. Sedangkan kalau low function dan middle function ini biasanya terjadi pada anak-anak autis ini kebanyakan 75%-nya. Yang high function ini yang sangat sedikit. Silakan lanjutnya. Menurut Siegel ya, low function ini versus high function. Low function autism ini IQ-nya kurang dari 45. Kemudian high function autism itu kisarannya sekitar 60. Ada juga yang high function itu kisarannya pada angka 74 menurut Gavin Reid, maaf. Kemudian dari Autism Speak oleh WHO tahun 2014, intervensi dini di bawah 2 tahun dengan terapi behavior dan farmakologi perubahan IQ bisa sekitar 16 digit, seperti tadi disampaikan oleh Dr. Ergia. Ya, lanjut. Sekarang kita masuk ke asesmen dan penegakan diagnosa. Asesmen dilakukan berdasarkan DSM-5. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ergia seberapa detail ya yang harus diperhatikan betul. Asesmen ini dilakukan berdasarkan observasi minimal pada 2 setting, rumah dan sekolah. Atau kalau mau pada 3 setting dan tempat terapi itu lebih bagus lagi. Ditegakkan oleh dokter spesialis anak, dokter syaraf atau dokter tumbuh kembang, psikolog klinis, dan atau terapis. Lanjut. Jangan lupa bahwa ASD adalah gangguan komunikasi sosial dan perilaku, dan biasanya juga akan mengganggu eksekutif fungsinya. Kemudian proses indrawinya yang berhubungan dengan proses sensorinya tadi. Ini adalah aspek-aspek yang sering saya gunakan ya untuk observasi. Jadi ini kemampuan komunikasi, interaksi, prosesan sensori, pemrosesan informasi ini
dicermati betul ketika kita mengobservasi. Sehingga kita bisa membuat strateginya tapi tidak boleh melompat dari kemampuannya ini. Lanjut. Lanjut. Ya, ini tes IQ biasanya digunakan tes Wechsler ya. Tes Wechsler itu pun tidak mudah untuk menggunakan tes Wechsler untuk individu ASD, karena kadang-kadang kalau dia termasuk yang tidak verbal, yang non verbal, itu juga sulit untuk dites dengan Wechsler, karena Wechsler ini banyak ada hal-hal yang harus dijelaskan oleh yang bersangkutan. Jadi ini memang perlu, kadang-kadang perlu kita melihat dulu basic. Jadi pertama kali tes IQ dilakukan itu berarti kita menjaring basic line-nya. Kemudian mungkin harus diterapi dulu. Setelah itu kita tes lagi. Terapinya sekitar 6 bulanan begitu, kemudian kita tes lagi. Setelah itu kita tes lagi 6 bulan kemudian. Mungkin itu baru adalah IQ yang sesungguhnya. Karena memang tidak mudah untuk melakukan asesmen kepada individu ASD ini. Kalau menurut Wechsler, mohon maaf, kembali ke yang tadi. Kalau menurut Wechsler, IQ normal itu adalah 90 sampai 110. Rata-rata bawah 80 sampai 90, borderline 70 sampai 79, mentally defective itu kurang dari 69, di bawah dari 69. Sedangkan DSM-5 mengatakan bahwa borderline ini 70 sampai 89, kemudian disabilitas intelektual ringan itu 50 sampai 69, disabilitas intelektual sedang 35 sampai 49, disabilitas intelektual berat ini 25 sampai 34. Disabilitas intelektual sangat berat adalah kurang dari 25. Jadi dari DSM-5 dan Wechsler ini kita bisa melihat ya bahwa individu ASD ini memang IQ-nya rata-rata di bawah normal atau di bawah rata-rata. Seperti itu. Tetapi ini juga tes IQ yang dilakukan juga tidak mudah. Perkembangan ASD menjadi optimal jika orang tua menerima keadaan anaknya dengan ikhlas. Artinya seperti ini. Ketika kita mengobservasi atau tadi screening tadi, kita menemukan hal-hal yang arahnya ke ASD, maka sebaiknya segera berkonsultasi kepada ahlinya. Karena itu sangat penting. Bisa jadi karena bisa saja perilaku anak-anak ASD hampir sama yang dilakukan oleh anak-anak ADHD. Seperti itu. Jadi makanya harus segera datang ke profesional. Karena kalau membuang-buang waktu, kalau kita tidak segera menerima, kita bisa membuang-buang waktu, akhirnya kita kehabisan waktu. Anak-anak tadi kalau sudah umur 18 bulan sampai 12 bulan sudah mulai bisa dibawa ke profesional dan sudah bisa mulai diterapi dengan farmakoterapi tadi. Sebaiknya sebelum akil balik sudah mendapatkan treatment yang memadai. Karena apa? Ada sesudah anak-anak akil balik itu ada perilaku-perilaku tambahan yang semakin kita menjadi sulit, ini apakah benar-benar perilaku ASD atau bukan. Oleh karenanya kan treatment yang memadai itu sebaiknya diberikan sebelum usia akil balik. Kemudian tidak ada seorang pun di dunia yang diciptakan gagal oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah sesuai dengan tugasnya dilahirkan ke dunia. Jadi seperti tadi kata Bu Is bahwa
Sekarang ini, saat ini, kita mungkin dalam anak kita atau murid kita mungkin dalam kondisi itu, tapi akan ada perbaikan-perbaikan. Maksudnya perbaikan itu adalah bisa beradaptasi dengan kekurangannya. Selanjutnya, ya. Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk diasuh dan dididik dengan baik. Setiap manusia lahir di dunia punya misi. Tidak seorang pun bayi dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Ini adalah sabda Rasulullah ya. Orang tua adalah fasilitator Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pendidik sejati. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya kembalikan ke Bu Asteria. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Laksmi. Waduh, ini tadi dari Dr. Ergia, terus lanjut Bu Laksmi, ini kayaknya banyak sekali informasi-informasi. Mungkin buat teman-teman yang sudah berkecimpung di di dunia kesehatan, di dunia psikologi, dunia kedokteran, pendidikan gitu ya. Ini bisa jadi refresh dan ada lagi informasi-informasi baru yang insya Allah bisa mengupdate kita semua untuk bisa menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Baik, kalau tadi kita sudah dengar presentasi yang oke dari dua narasumber, selanjutnya saya akan buka sesi pertanyaan. Silakan menuliskan pertanyaan-pertanyaan di chat ya. Sekali lagi, kemudian di chat itu dituliskan pertanyaan ini ditujukan kepada siapa. Untuk sesi pertama mungkin saya akan buka untuk 3. Silakan ditulis aja di chat, nanti kita menyesuaikan waktu. Untuk sesi pertama mungkin 3 pertanyaan dulu, nanti baru dijawab. Nanti berikutnya akan ada lagi. Silakan. Oh, ini sudah ada beberapa pertanyaan di chat. Nih, dari Bapak Muhammad Hasanuddin Paut. Bisa langsung mungkin nanti dijawab Dr. Ergia dan Bu Laksmi ya nanti. Kami guru PAUD setiap hari selama 5 hari berhadapan dengan ABK. Adakah treatment terbaik dan sesuai yang bisa dilakukan oleh guru PAUD? Karena para orang tua banyak yang menitipkan ke kami, banyak orang tua yang kurang mampu dalam ekonomi. Ini yang pertanyaan pertama. Monggo, mungkin mau dijawab dulu. Silakan, bisa Dr. Ergia atau Bu Laksmi. Siapa yang mau menjawab? Baik, silakan. Mungkin saya dulu. Bu Laksmi, monggo. Iya, monggo dokter dulu, Dok. Oke. Ya, nanti saya dilengkapi ya, pasti sebanyak kurangnya saya jawabnya. Ya, saya apresiasi terhadap Pak Hasanuddin ya, yang bergelut setiap hari. Ya, selama 5 hari berhadapan dengan ABK itu luar biasa. Ya, memang Pak, dalam ABK ini itu banyak kasus, banyak assessment, itu memang butuh perlu ilmu dan kesabaran yang luar biasa. Menuntut ilmunya pun perlu kesabaran luar biasa. Karena biasanya kita untuk satu topik aja bisa sampai berhari-hari untuk bisa memahami secara utuh satu asesmen saja. Yang kedua ya saya tetap apresiasi ke Bapak. Dalam hal ini saya bisa merasakan, bisa berempati bagaimana kerepotan dan keruwetannya menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Langkah pertama adalah identifikasi. Ya, kalau sudah dia berkebutuhan khusus, kita harus langsung identifikasi, bukan screening lagi. Identifikasi fungsi-fungsi apa yang terganggu. Tadi ada beberapa aspek ya. Mungkin kalau yang di pertumbuhan dan perkembangan, kita memakai 4 aspek, motorik kasar, motorik halus, sosial kemandirian, serta berbahasa. Nah, aspek mana yang terganggu atau gangguan fungsi mana yang terganggu? Nah, kemudian kita akan berlanjut ke
area executive function atau fungsi-fungsi luhur lainnya. Dan kemudian perilaku lah. Ini fungsi-fungsi yang terganggu ini yang di bagian yang mana kita identifikasi. Kalau memang Bapak kesulitan, bisa berjejaring dengan tenaga-tenaga yang berkompeten. Dari situ kita akan membuat IEP. Dalam hal ini adalah individu beda dengan individu yang lain. Nah, itu juga biasanya dari tenaga-tenaga pendidik juga perlu bantuan para psikolog. Monggo disikapinya habis ini kita berjejaring, ada Bu Laksmi, Bu Ria, Bu Ita yang sudah berpengalaman semua, itu monggo di kontaknya kita disimpan Bapak, nanti bisa berjejaring selanjutnya. Seperti itu jawaban dari saya. Monggo Bu Laksmi. Ya, memang kalau sudah berkecimpung di dunia ABK, memang harus sangat sabar dan harus selalu menambah ilmu, ya, katanya karena sangat bervariasi. Nah, mengidentifikasi tadi yang disampaikan Dr. Ergia itu memang sangat penting. Kemudian membuat IEP. IEP-nya ini juga masing-masing. Jadi bukan misalnya di tempat di sekolahnya Bapak di PAUD itu ada 5 orang, maka kita harus bikin IEP-nya juga 5 jenis IEP. Jadi masing-masing sangat spesifik untuk melakukan treatment-nya. Kenapa harus pakai IEP? Karena kalau kita samakan setiap anak itu maka akan ada kebingungan dan perkembangan terpantau itu harus menggunakan IEP supaya lebih mudah. Kalau IEP-nya Bapak membuat IEP-nya kesulitan, monggo bisa berjejaring dengan kami, dengan di sini juga ada saya, ada Bu Agil juga, teman-teman yang ada di sini. Karena pembuatan IEP ini adalah juga satu sesi sendiri, tidak bisa langsung buat IEP sesuai dengan karakteristik anak, tidak bisa seperti itu. Saya kira itu Bu Ria. Iya, baik. Terima kasih. Bagaimana Pak Muhammad Hasanuddin? Tadi sudah cukup jelas ya. Mungkin nanti kalau ingin berjejaring bisa setelah acara mungkin nanti ngobrol dengan teman-teman panitia kalau mau cari informasinya. Baik, yang selanjutnya ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Astati Utami di Surabaya. Asesmen aspek-aspek yang diobservasi, minta tolong dijelaskan tentang strateginya Bu Laksmi matur nuwun. Silakan Bu Laksmi. Minta tolong dijelaskan aspek-aspek yang diobservasi pada saat asesmen. Mungkin garis besar aja sepertinya ya. Ya, Bu? Bu Agil? Bu Agil Bu Laksmi. Diulang Bu Ria tadi putus-putus. Oke, sekarang jelas Bu Laksmi? Ya, jelas. Jadi, tadi putus-putus Bu Ria. Baik, dari Bu Astati Utami mengenai asesmen, beliau menanyakan aspek-aspek yang diobservasi saat asesmen itu bisa minta tolong dijelaskan Bu Laksmi. Seperti itu. Oh iya. Tadi kan komunikasi misalnya ya Bu ya. Komunikasi. Maka dia bisa dalam berkomunikasi itu bagaimana bahasa reseptifnya dan bahasa ekspresifnya. Bahasa reseptifnya itu ketika dia mendengarkan instruksi, apakah dia bisa instruksi sederhana atau bisa instruksi yang kompleks seperti itu. Kemudian kita bisa lihat itu dulu. Kalau memang dia hanya bisa bahasa reseptif dan bahasa ekspresifnya kurang, berarti kita harus membuat program untuk ini supaya dia lebih memahami itu. Kemudian untuk interaksi sosial,
Interaksi sosial dia termasuk bisa atau tidak untuk bersama dengan temannya atau bersosialisasi dengan temannya. Itu juga kita mesti lihat aspek-aspeknya di dalam dia mau berinisiatif atau tidak. Kemudian dia bertujuan atau tidak kalau dia sedang bersama dengan temannya, seperti itu. Ketika dia bersosialisasi itu juga bisa dilihat apakah dia ada gerakan-gerakan yang tidak perlu, seperti mungkin flapping atau apa seperti itu, kita juga mesti harus amati langsung. Jadi dalam observasi 5 aspek itu bisa langsung diamati. Dan kalau di sekolah kan itu bisa dengan temannya yang lain, bisa langsung gitu. Suara saya nggak dengar ya, ini soalnya balik ke saya. Di sini jelas, teman-teman jelas suaranya Bu Laksmi? Mungkin bisa kasih jempol kalau jelas. Oke ya, terima kasih. Jelas Bu Laksmi. Ya, baik. Jadi itu tadi jawaban dari Bu Laksmi ya. Dan selanjutnya saya akan lanjutkan. Ada pertanyaan lagi Bu dari Ibu Fitri Purnamasari. Izin bertanya bagaimana cara melatih fokus anak ABK? Pertanyaan ditujukan kepada Ibu Dr. Ergia. Silakan. Cara melatih fokus. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Bu Fitri pertanyaannya. Jadi begini. Oh maaf, pencet. Iya. Gangguan fokus pada anak ABK ini, pada ABK yang jenis apa dulu? Bisa jadi anak hiperaktif juga gangguan fokus. Anak ASD juga ada gangguan fokus. Yang disebut gangguan fokus harus diuraikan dulu, diidentifikasi ke arah mana dulu. Kemudian anak ini umur berapa juga. Ya, jadi data itu harus lengkap. Tapi kalau biasanya anak-anak pada konteksnya ini ASD, biasanya dengan terapi perilaku, behavior terapi itu biasanya membaik. Ya, behavior terapi itu memang meningkatkan kepatuhan dan fokus pada anak-anak ASD. Ini kalau ASD ya, kalau ABK yang lain perlu kita gali lebih lanjut. Ya, dan ini anak ini umur berapa itu harus penting sekali karena berpengaruh. Ketika anak-anak itu di atas 3 tahun, outcome-nya jelas beda dengan anak-anak di bawah 3 tahun juga. Tadi yang seperti dijelaskan di slide. Mungkin jawaban saya singkat seperti itu. Bu Laksmi ada tambahan? Enggak, dokter, sudah. Memang itu perlu sangat detail ya. Makanya perlu bantuan profesional kadang lebih berat begitu. Baik. Kembali lagi tadi harus tetap diobservasi, harus dilihat dulu seperti apa ya. Karena masing-masing anak dengan kebutuhan khusus yang sama pun itu bisa membutuhkan berbagai treatment yang juga berbeda. Selanjutnya dari Ibu Ralin Samara Ansani. Nah, untuk speech delay, tepatnya dilakukan terapi apa saja secara mandiri di rumah. Pijakan area muka, mulut, telinga, latihan meniup, minum melalui sedotan. Toilet training oke, pakai baju sendiri oke, kosakata terbatas. Terima kasih Bu Laksmi. Nah, ini Bu Laksmi ada yang speech delay, menanyakan terapi apa saja yang bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Apakah pijat area muka, mulut, telinga, latihan meniup, minum melalui sedotan. Sementara anak ini toilet trainingnya oke, pakai baju sendiri oke, kosakatanya terbatas. Silakan Ibu Laksmi, nanti mungkin bisa ditambahi Dr. Ergia juga. Ya, baik, terima kasih. Perlu saya jelaskan bahwa speech delay itu tadi seperti yang dijelaskan Dr. Ergia bahwa speech delay itu adalah salah satu gejala saja, bisa terjadi pada anak ASD, bisa jadi pada anak ADHD, bisa jadi pada anak-anak ABK yang lain. Jadi itu salah satu gejala.
untuk seperti apa terapinya atau pijatan-pijatannya, apa namanya, karena saya ini bukan terapis, jadi saya tidak bisa menjelaskan secara detail ya, ibu-ibu sekalian, karena lebih baik ke terapi yang sesungguhnya untuk Gile, karena kemampuan bicara atau terapi bicara ini diperlukan keahlian yang sesungguhnya, karena tahapannya itu juga diperlukan untuk supaya hasilnya atau perkembangannya lebih baik seperti itu. Seperti itu, Mimir. Mungkin saya menambahkan sedikit. Ya, mungkin saya nambahkan dikit. Ya, bahwa speed delay betul Bu Laksmi katakan bahwa adalah gejala. Asesmennya harus diadres. Secara kepustakaan yang paling banyak penyebab speed delay adalah disabilitas intelektual, di mana IQ-nya di bawah rata-rata. Itu yang paling banyak. Yang kedua adalah ASD. Yang ketiga, kelainan yang lain. Ya. Nah, ini kalau dilihat dari penjelasannya yang memakai sedotan dan lain-lain itu adalah terapi bicara untuk artikulasi. Nah, kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah kalau anak ini ada gangguan bicara harus dievaluasi satu, organ-organnya dulu, telinganya bagaimana. Sudah oke-kah telinganya, tidak ada gangguan pendengaran, kemudian otaknya bagaimana. Adakah gangguan atau hanya delay seperti biasa, atau keterlambatan yang fungsional. Yang ketiga, fungsi-fungsi mulutnya. Nah, fungsi mulutnya inilah yang sepertinya dilatihkan pada yang ditanyakan, kasus yang ditanyakan oleh Bu Fitri. Nah, ini artikulasinya yang dibetulin. Nah, ini gangguannya ada di mana. Nah, anak ini berdasarkan 3 organ tadi, telinga, otak, dan mulut. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ada gangguan bahasa ekspresif atau gangguan bahasa reseptif. Ya. Nah, kalau ekspresif memang ada gangguan di mulut atau artikulasi. Nah, ini yang cocok untuk terapi kasusnya Bu Fitri ini tadi. Kalau itu memang benar ada gangguan artikulasi atau gangguan bahasa ekspresif. Tetapi tidak ada gangguan bahasa reseptif, artinya anak ini paham. Paham. Jadi yang diterapi adalah artikulasinya. Nah, ini kasus yang mana dulu? Harus dipahami dulu nggih, bahwa ada banyak organ yang terlibat untuk berbicara, mulai telinga, otak, atau mulut. Ya, ini yang terganggu yang mana? Kalau memang terganggu mulut, ya ini terapinya betul. Tiup-tiup, ya makanan-makanan yang keras untuk menguatkan otot-otot di mulut. Ya, monggo dicari dulu ini. Iya. Gangguannya ada di organ apa? Ini Buralin, Dokter Ergia tadi yang tanya ini. Oh, Buralin, maaf. Nggak apa-apa, baik. Jadi udah jelas ya Buralin ya. Mungkin tadi seperti materi-materi di awal yang dijelaskan oleh Dokter Ergia juga, bahwa speech delay ini bukan diagnosa ya. Speech delay ini adalah bagian gejala yang tampak saja. Tetapi memang betul seperti Dokter Ergia dan Bu Laksmi bilang bahwa speech delay-nya kena apa dulu? Apakah ada gangguan-gangguan yang lain seperti yang tadi disebutkan? Karena tentu saja nanti treatmentnya itu akan berbeda. Demikian ya, Dokter Ergia ya. Menyesuaikan treatmentnya. Menyesuaikan. Karena kalau nanti di awal itu dideteksi secara deteksinya, diagnosanya itu belum tahu benar apa saja yang terpengaruh atau yang mempengaruhi, kemudian diberi terapi, hanya terapi saja tanpa kita tahu ada tadi yang Dokter Ergia bilang ada gangguan di otaknya kah, telinganya kah, atau fungsi-fungsi yang lain. Nanti khawatirnya adalah hasil dari treatmentnya sendiri itu jadi tidak optimal atau tidak tepat sasaran. Baik, next yang selanjutnya dari Ibu Suyanti, empathy.
ditujukan kepada Bu Laksmi. Ibu minta tolong contoh IEP dalam artian kolomnya seperti apa ya, yang sederhana saja. Silakan Bu Laksmi. Kalau bicara IEP sangat kompleks ya Ibu. Mungkin Ibu bisa menghubungi saya lewat nomor HP saya ya Bu. Karena tidak bisa jadi kita mesti harus lihat dulu gangguan anaknya ini di mana. Seperti tadi disampaikan Dr. Ergia, gangguan anak di mana, kemudian apa yang ingin di apa namanya target yang ingin dicapai. Seperti itu. Jadi sangat detail. Kalau kita bicara di sini ini bukan area seperti di sini. Nanti Ibu boleh menghubungi. Ya, baik. Ya, nanti jadi bisa langsung ngobrol sendiri ya, sesi sendiri ya, Bunda ya. Selanjutnya ini ada dari Ibu Novita Indriani. Saya Novita, guru PAUD dari Kabupaten Situbondo. Pertanyaannya, apakah KPSP bisa kami gunakan untuk mendeteksi penyimpanan perkembangan? Sebab saya dan rekan-rekan guru belum pernah berlatih mendeteksi dini lebih dalam kecuali menggunakan KPSP tersebut. Monggo silakan bisa dijawab mungkin Dr. Ergia dan Bu Laksmi. Dr. Ergia dulu monggo. Ya. Alhamdulillah ada yang menanyakan KPSP, berarti sudah kenal dengan tool-tool pra-screening yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Nah, sangat bisa Ibu, KPSP itu singkatan dari kuesioner pra-screening perkembangan. Jadi kalau ada penyimpangan perkembangan sangat bisa diperlukan. Lah, ini tadi ini ada langkah-langkahnya ya, KPSP oleh tenaga pendidik maupun oleh tenaga kesehatan di level puskesmas. Kemudian kalau ada penyimpangan, kita bawa ke yang ahlinya. Boleh ke dokter anak, boleh ke psikolog dengan catatan dokter anaknya yang berkecimpung di area tersebut. Kadang-kadang dokter anaknya yang tidak suka atau tidak berkecimpung di area tersebut bisa jadi tidak terlalu interest untuk kasus-kasus anak berkebutuhan khusus. Sangat bisa. Ini adalah KPSP, ini salah satu yang isi dari buku SI IDTK yang Kemenkes. Ada yang direvisi 2016, Bu. Monggo. Kemudian sudah? Monggo Bu Laksmi. Bu Laksmi, silakan. Suaranya tolong di-unmute Bu Laksmi. Mohon maaf. Kalau KPSP itu kan untuk apa namanya penyimpangan perkembangan, tentu saja itu bisa digunakan dan ditambah dengan observasi ya Bu. Kan itu bisa, kemudian mungkin ditambah dengan observasi, mungkin ada gerakan atau perilaku yang khas yang setiap anak itu pasti berbeda, bisa ditambah seperti itu. Itu aja Bu. Baik, terima kasih ya, sudah sangat jelas tadi ya. Dan selanjutnya ada pertanyaan. Nah, ini buat Bu Laksmi. Izin bertanya, bagaimana bila dalam satu lembaga umum ada 1 atau 2 ABK? Apakah bisa dijadikan satu dengan yang non ABK atau ada pendampingan guru tersendiri? Ya. Silakan, Bu Laksmi. Pada dasarnya itu bisa, tetapi kembali lagi kepada manajemen sekolah. Jadi ada kebijakan dari sekolah, misalnya bisa menerima anak ABK, monggo. Kemudian kita juga harus melihat berat ringannya anak ABK ini. Sehingga kita bisa menentukan apakah dia perlu pendamping atau tidak. Apakah mendamping apa selain mengajar anak yang non ABK, kemudian mendampingi anak yang ABK. Seperti itu. Jadi kembali lagi kepada tadi itu asesmennya seperti apa. Seperti itu. Bisa saja kalau
di dalam lembaga yang reguler kemudian menerima ABK bisa saja seperti itu. Cuman ya tadi itu harus dipetakan betul-betul ABK-nya ABK apa. Supaya anak ini perkembangannya juga bisa bisa berkembang dengan lebih baik seperti itu. Mungkin ditambah Dokter Ergia, monggo Dok. Ampun Bu Laksmi, Ya. sudah. Mungkin Baik. mengingatkan ini ada Budi yang kelewat nih, Budi Ayu. Oh, mana ini? Anak 3 tahun suka berputar-putar itu atasnya Bu Novita. Atasnya Bu Novita. Budi Mungkin bisa Ayu. langsung dibacakan, Nggih. saya belum tampak ini dokter. Monggo. Anak saya 3 tahun, tanggal 1 Januari kemarin suka berputar-putar, jalan-jalan tidak ada tujuan. Bicara kosakata sangat-sangat sedikit, tidak bisa fokus, masih seperti bayi sekali. Saya skor MC 13, tidak, 7 iya. Apakah anak saya autis? Nggih. Udah, Bu ya? Ya, silakan. Nggih, langsung saya jawab ya, nanti ditambahi Bu Laksmi juga, nggih. Dokter aja, Ya, nggih. Bu, ini MCAT-nya, yang MCAT revisi atau MCAT yang ada di buku SDIDTK. Kalau MCAT SIDITK itu ada 23 pertanyaan karena belum revisi. Tapi kalau MCAT revisi ini ada 20 pertanyaan. Saya kira ini yang MCAT yang sudah revisi ya. Karena ada 20 total. Nah, dari sini aja memang harusnya pengecualian yaitu di pertanyaan 2, 5, 12 itu harus dijawab ya mengarah ke autis. Lah ini 7 iya, ini 7 yang termasuk nomor 2, 5, 12 atau bagaimana? Nah, tapi dari skornya ini 13 tidak. Dari 20 pertanyaan ini memang mengarah ke ASD. Ini masih screening, Bu ya. MCAT itu salah satu alat screening. Itu pun yang MCAT revisi. Ada tulisannya MCAT R revisi. Kalau yang di buku SIDIDTK itu ada 23 dan hanya tulisannya MCAT saja. Tapi 23 pertanyaan. Nah, ini memang screening. Tadi dibilang bahwa skor yang saya lingkari tadi di kuesioner ya ada resiko rendah, resiko sedang dan resiko tinggi. Resiko tinggi adalah 8 sampai 20. Itu langsung dirujuk memang Bu, harus evaluasi lebih lanjut untuk klinisnya seperti apa. Nah, dari screening ini belum bisa memastikan anak ini diagnostik ASD atau asesmennya ASD atau belum. Nah, inilah gunanya screening. Kalau sudah gini berarti skornya adalah risiko tinggi untuk ASD. Monggo Ibu mencari dokter anak boleh, psikolog anak boleh. Ya itu tadi catatannya harusnya dokter anak atau psikolog yang berkecimpung di area ABK. Monggo. Kalau psikolog nanti cenderung beliaunya ke arah misalnya ke arah menangani perusahaan dan lain-lain juga enggak cocok. Harus dicari yang betul-betul yang berkecimpung di area ABK. Termasuk juga dokter anak. Harus yang berkecimpung di area ABK. Nggih, saya rasa itu Bu untuk penjelasan MCAT. Baik, terima kasih. Ini sekaligus tadi Dokter Ergia juga menjawab pertanyaan dari Ibu Diana Rizky yang tadi mohon maaf tadi belum bisa mohon maaf tadi ada yang menanyakan juga untuk MCAT ini bagaimana scoringnya karena tadi putus-putus gitu ya. Ibu siapa mohon maaf tadi terlewat ini. Nah, baik. Dan selanjutnya ini tadi ada lagi pertanyaan sebentar. Ya, Ibu Asmita tadi ya, yang cara menghitung skor dari MCAT karena tadi nggak jelas, barusan sudah diulas kembali oleh Dr. Ergia. Selanjutnya dari Ibu Suyanti, MC, untuk Dr. Ergia, untuk anak, oh ini tentang CP ya, tapi nggak apa-apa saya bacakan aja. Untuk anak yang CP spastik dengan usia di atas 6 tahun,
terapi yang harus kita lakukan dimulai dari mana dulu? Mungkin bicaranya atau gerakannya? Terima kasih. Silakan, Dr. Ergia. Terima kasih. Biasanya CP 1 perlu farmakoterapi, obat-obatan tertentu untuk mengendalikan spastiknya. Yang kedua, ke dokter rehab medik untuk terapi. Terapi CP aja dengan epilepsi atau CP saja itu juga akan beda. Nah, spastiknya itu harusnya tidak boleh terjadi pada anak-anak CP. Harusnya tidak boleh terjadi. Dia harusnya juga tetap tonusnya juga bagus walaupun CP diterapi di awal. Nah, kalau evaluasi gangguan bicaranya, kita evaluasi juga. Biasa kalau gangguan telinga oke, berarti dia murni ada gangguan di susunan saraf pusatnya. Ya, itu kita biasanya juga kita kuatkan di area-area artikulasinya juga. Nah, kalau dia paham, Bu, enggak harus dia ngomong. Dalam arti, kan karena ada gangguan di susunan saraf pusat atau di otaknya, dia biasanya hanya paham saja, enggak bisa ngomong, itu sudah cukup buat dia. Nah, yang penting komunikasi jalan. Kalau dia minta apa dengan bahasa isyarat dan lain-lain tercukupi atau dipahami oleh lingkungan sekitar, it's okay. Jangan dipaksa untuk dia supaya bisa ngomong. Yang jelas, spastiknya enggak boleh, Bu. Ada spastik yang tidak terkontrol. Itu harus betul-betul dikontrol dengan obat maupun di terapi. Nah, kalau bicara kita evaluasi, itu ada gangguan di pendengaran atau otaknya, atau memang otot-otot artikulasinya lemah. Itu semua harus diterapi juga. Kalau sudah 6 tahun, rasanya kalau untuk ekspresif agak sulit karena memang ada gangguan di susunan saraf pusatnya. Kalau sudah dievaluasi pendengarannya oke, ya berarti satu-satunya gangguan ada di susunan saraf pusat. Nah, itu yang memang harus diterapi lebih lanjut. Targetnya itu tadi, kita enggak usah ngoyo di ekspresif, yang penting dia paham, dia dengan bahasa tubuh yang lainnya, dia sekelilingnya juga paham, it's okay, jangan dipaksakan. Kalau menurut saya seperti itu. Halo, monggo. Oke, saya informasikan sekali lagi. Terima kasih, Dr. Ergia. Tolong untuk rekan-rekan jangan lupa mengecek mic-nya agar selama proses berlangsung bisa di-mute untuk yang tidak berkepentingan. Kemudian ini ada informasi dari panitia, nanti akan ada link absen, nanti bisa mengisi link absen. Dan yang membutuhkan sertifikat, nanti rekan-rekan bisa menghubungi Bu Agil, dan nanti akan diberikan setelah absensi ya, setelah mengisi absensinya. Baik, selanjutnya saya lanjutkan lagi. Tadi ini ada lagi pertanyaan, Bu. Kalau tadi tentang spastik ya, apa namanya? CP spastik ya, Dr. Ergia ya. Ini ada pertanyaan lagi dari ada pertanyaan lagi di bawahnya tadi Ibu Sufranida ya. Nah, dokter, ini sekarang untuk Bu Laksmi, kalau tadi udah dari Dr. Ergia. Assalamualaikum Bu Laksmi, saya Ibu Sufranida, guru TK. Bagaimana caranya supaya orang tua menerima anaknya yang ABK? Sedangkan untuk belajar tidak ada konsentrasi, sedangkan untuk belajar tidak ada konsentrasi di bawah rata-rata, tetapi kosakatanya berlebihan atau cerewet. Silakan Bu Laksmi. Ini cara untuk bagaimana orang tua bisa menerima anaknya yang ABK. Ya.
biasanya orang tua agak sulit ya menerima kondisi putranya. Beberapa yang saya alami, kemudian memang kita harus memberikan data yang benar, kondisi yang sesungguhnya ketika anak ini menjalani pembelajaran di sekolah. Seperti itu. Kalau itu tidak bisa, mungkin ibu bisa minta tolong minta tolong psikolog untuk melakukan tes IQ. Tapi ini umur berapa dulu? Melakukan tes IQ dan atau observasi mendalam tentang ketidakmampuan anak ini, sehingga dibuatkan laporan biasanya kalau psikolog kan memberikan laporan resmi, entah itu laporan observasi ataupun laporan psikologi berkaitan dengan tes IQ, itu bisa dipakai sebagai tindakan untuk menyampaikan kepada orang tua. Seperti itu. Seperti itu, Mimi Ria. Baik, mungkin Dokter Ergia ingin menambahkan, Dokter Ergia, mungkin ini kan berkaitan dengan penerimaan orang tua ya terhadap kondisi anak, karena seringkali ini sharing dari teman-teman guru, teman-teman juga, teman-teman psikolog, teman-teman dokter itu biasanya ini keluhannya sama gitu. Gimana sih supaya orang tua itu paham, karena beberapa teman-teman guru itu cerita sudah mendeteksi karena ada pra-screening tadi ya, seperti Dr. Ergia bilang, sudah tahu bahwa ini muridnya atau siswanya itu berkebutuhan khusus, tetapi mengkomunikasikan ke orang tua ini kan memang tidak mudah gitu ya. Mungkin ada saran atau tips dari Dr. Ergia juga menambahkan Bu Laksmi? Kalau pengalaman di kami biasanya menyediakan waktu sampai sepuas ibunya untuk meluapkan kesedihan, untuk bertanya, sampai saya tunggu. Kalau memang beliau sudah tidak ada pertanyaan, belum terpikir pertanyaan, atau belum bisa menata hati, ya saya tunggu memang. Kadang-kadang butuh observasinya untuk anak, butuh 30 menit, tapi untuk orang tuanya bisa 2 jam. Karena menata hati orang tua itu memang sulit. Kadang-kadang saya sendiri ikut berurai air mata. Karena ya bisa berempati ke orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Karena biasanya kita jelaskan, Bu, perjalanan anak-anak berkebutuhan khusus itu dari awal sampai nanti ke dewasanya gimana, itu kita jelaskan satu-satu. Sehingga ibunya memahami jenis anak berkebutuhan khususnya itu utuh, bulat. Kalau sudah bulat, ibunya kalau memang tidak ada pertanyaan ya boleh direnungkan di rumah. Nanti kalau ada pertanyaan kita kasih kesempatan lagi untuk berkomunikasi dengan kami. Kalau sudah di situ biasanya sampai meneteskan air mata, ya mungkin itu salah satu Bu? Mungkin Bu psikolog mungkin lebih paham ya untuk meluapkan yang selama ini beliau kira atau apa, mungkin psikolog. Cuman teknik kami biasanya kami menyediakan waktu khusus untuk orang tua. Gitu. Terima kasih. Ya memang penjelasan itu harus berdasarkan data, kemudian dia kan bilang ada perjalanannya, itu kan juga berdasarkan bukti-bukti gitu. Seperti itu. Iya. Waduh, seru banget nih ya. Kayaknya kalau hari ini ngomongnya di topik deteksi dini dan asesmen ini, pertanyaannya banyak banget dan rasanya ini juga mungkin masih banyak gitu ya di benak kita ini mau nanya-nanya. Tapi ternyata waktunya ini juga sudah semakin sore. Nah, saya nggak salah fokus lagi nih Bu Laksmi. Tadi saya bilang selamat sore, sekarang sore beneran ya. Udah jam 3 gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti di awal tadi, mungkin memang Bu Asteria, mohon maaf, daftar hadir sebentar belum di-share ya. Oh, mungkin peserta foto bersama dan boleh. Daftar hadir Bu Agil sudah di-share. Atau begini, nanti setelah ini saya kembalikan ke Bu Agil, nanti biar di pendaftaran ya. Seperti tadi di awal, bahwa nanti yang mau sertifikat dan kemudian yang mau absensi bisa nanti menghubungi ke Bu Agil setelah ini ya.
Setelah acara ini saya kembalikan ke Bu Agil. Baik, deteksi dini dan asesmen ini sangat penting untuk semuanya, baik untuk orang tua, untuk anak, dan juga untuk pendidik. Mengapa? Karena seperti tadi diungkapkan oleh dua narasumber kita, bahwa deteksi dini dan asesmen ini, yang awal mungkin deteksi dini dulu, begitu dideteksi, ada hal-hal, ada penyimpangan-penyimpangan, harus segera langsung dikonsultasikan ke yang berkompeten. Kalau tadi saya mau meng-highlight sedikit, tadi Dr. Erdia bilang untuk para bunda, terutama yang masih punya anak-anak yang masih kecil-kecil atau baby, itu ternyata tadi sudah ada sebetulnya disediakan oleh pemerintah, ada kartu menuju sehat. Apa tadi namanya Dr. Erdia? KKM? Buku KIA. Buku KIA ya. Bisa Buku di-download KIA. di internet. Bisa di-download. Nah, itu sudah ada, jadi semuanya sudah ada untuk deteksi dini, itu harus dilakukan betul-betul. Satu, jangan panik ketika kita mungkin mengetahui bahwa anak kita kok ada hal yang berbeda dengan yang seharusnya, atau anak didik kita ada hal yang berbeda dengan yang seharusnya. Ketika ada yang berbeda, segeralah melakukan langkah selanjutnya, yaitu untuk menghubungi tenaga kesehatan terdekat di situ. Kalau tadi Dr. Ergia bisa ke puskesmas, atau nanti bisa dirujuk lagi ke dokter atau psikolog yang berkompeten. Jadi jangan panik dan segera konsultasikan. Dalam pra-screening atau deteksi dini ini nanti akan, apabila memang nanti ada hal yang menyimpang, maka akan dilakukan asesmen. Asesmennya kali ini kita membicarakan untuk Autism Spectrum Disorder ya, ASD. Tadi Dr. Ergia sudah menyampaikan ada kategori-kategori khusus yang untuk mengasesmen ASD. Salah satunya tadi yang sudah terbukti dan dipakai oleh para ahli adalah MCAT-R ya, dokter ya, MCAT-R. Ada MCAT tadi yang di tingkat pra-screening tertentu, dan ada juga yang MCAT-R. Dan untuk selanjutnya, apabila ditemukan memang di situ berisiko, tadi ada nilainya dari Dr. Erdia bilang ada nilai-nilai 8 ke atas, itu berarti dia sudah berisiko, maka sudah saatnya untuk bisa diobservasi lagi lebih dalam, bisa ke dokter spesialis anak, bisa ke psikolog klinis, yang memang berkompeten di bidangnya, yang memang menangani ABK. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya jangan lupa, jangan suka kita, yang sering terjadi ini, klien-klien kita tuh kadang-kadang suka, oh anakku ini kayaknya autis ya, oh siswa saya ini sepertinya autis ya. Nah, kalau kita mempunyai pendapat seperti itu, nggak apa-apa untuk kita saja, tapi tolong jangan melakukan diagnosa sendiri. Jadi kalau memang ada penyimpangan-penyimpangan, jangan keburu-buru langsung diterapikan dulu, tapi alangkah baiknya dikonsultasikan dulu ke ahli yang berkompeten agar nanti bisa diberikan referensinya harus kemana. Apakah memang harus melakukan terapi-terapi yang mana dulu, itu nanti akan bisa dilakukan setelah mendapatkan diagnosa dari ahlinya. Agar semua yang dilakukan, intervensi yang dilakukan, terapi yang dilakukan, itu akan bermanfaat secara optimal, dan otomatis kalau itu optimal, tepat sasarannya, maka anak-anak juga akan bisa dapat berkembang secara optimal pula. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua, terima kasih kepada kedua narasumber kita, kepada Dr. Erdia, Latifiola, dan Ibu Laksmi Wijayanti. Silakan teman-teman mungkin bisa kasih reaction ya, bisa kasih applause buat Dr. Ergia dan buat Bu Laksmi. Terima kasih banyak. Semoga beliau semua dalam keadaan sehat, kita semua yang ada di sini juga dalam keadaan sehat, selamat, dan tetap terus semangat berbagi untuk bisa membantu orang-orang di sekitar kita. Kepada semua yang ada di sini, jangan disimpan sendiri informasinya, bisa di-share ke orang-orang di sekitar kita juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin apabila mungkin tadi dalam acara webinar ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu Agil. Terima kasih.
Silakan Bu Agil. Iya, terima kasih Bu Asteria, terima kasih Dokter Ergia, terima kasih Bu Laksmi yang pada sore hari ini sudah berbagi pengetahuan lagi untuk kita, untuk merefresh lagi, untuk mengingat lagi apa yang mesti harus kita lakukan ketika kita menghadapi anak kita yang tidak sesuai dengan milestone pertumbuhannya. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Dr. Ergia, Bu Laksmi, dan Bu Asteria. Terima kasih banyak. Ya, Ibu-Ibu terima kasih sampai sore hari ini masih tetap bersama-sama dengan kami untuk WFA ini, dan ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Satu, tadi sudah kita share untuk link absensi, di mana dalam link tersebut ada beberapa ketentuan bagi yang menginginkan untuk sertifikat. Nah, lalu yang kedua, webinar series seperti tadi yang sudah kita Ibu Isindra Gunawan, akan ada di tiap minggunya. Mohon maaf, unmute ya Ibu. Ya. Ya. Ini adalah webinar series dalam rangka menyongsong Roadshow to Autism Day. Webinar series ini akan ada di tiap minggu selama hampir 3 bulan. Nanti akan tiap minggu kita akan ada webinar seperti ini dengan topik-topik yang sudah kita tentukan, sudah kita sesuaikan bahwa tema kita ini adalah tema Journey of Autism, di mana perjalanan dari seorang anak autism dari penegakan diagnosa tadi yang sudah Dr. Ergia dan Bu Laksmi sampaikan, sampai dengan nanti terakhir, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak mengikuti webinar ini, akan ada remaja dan dewasa autis yang sudah merdeka secara finansial. Nanti silakan mengikuti terus webinar ini karena berkelanjutan. Dan bagi yang tidak masuk dan sudah masuk grup akan mendapatkan PDF dari narasumber yang tiap minggunya. Lalu kami sampaikan juga terima kasih untuk sponsor-sponsor yang sudah mensponsori WFA ini. Salah satunya adalah BND Transformer, GNT Express, WFHBOT, Royal Singosari Hospitality, dan Circle of Connection. Tanpa mereka kita tidak akan mendapatkan webinar seperti ini. Oke, terima kasih semuanya. Juga untuk Bapak dan Ibu, silahkan mengikuti IG-nya dari @GCI It's Java. Di sana akan ada pengumuman apa, akan ada flyer-flyer apa yang akan kami berikan di sesi-sesi BFA selanjutnya. Judul-judul yang menarik yang akan membuat Bapak dan Ibu mengikuti BFA kami. Terima kasih banyak sekali lagi. Sebentar saya akan @GCI, boleh di @GCI is Java. Ini adalah IG dari GCI yang di sana akan tercantum jadwal dan acara-acara dari BFA ini. Juga akan ada lomba-lomba seperti talent challenge dan ada beberapa lomba lainnya yang ada di dalam IG GCI It's Java. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber dan moderator dan semuanya ibu-ibu yang ada di sini. Kita semua adalah pembelajar supaya apa yang kita pelajarin pada hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Sampaikan kabar baik ini kepada teman, saudara, atau rekan-rekan yang jauh dari kita. Dan semoga bermanfaat apa yang sudah kita dengar pada sore hari ini. Sebelum berakhir, kita akan foto bersama. Untuk rekan-rekan GCI sudah siap ya?
Ya, untuk rekan GCI. Buka video. Ya, mohon untuk semuanya buka video. Iya, sebentar. Ya, rekan GCI sudah? Saya yang foto ya, Ibu. Ya. Harap tolong dibuka foto videonya, foto yang cantik buat kenang-kenangan kita. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Tetap senyum ya. Karena pesertanya penuh hari ini, jadi slide-nya nggak banyak. 1, 2, 3. Dua kali lagi. Oke. Terima kasih. Sudah. Ya, sekali lagi untuk informasi kegiatan WFA ini silahkan add GCI It's Java. Di sana Ibu akan mendapatkan banyak informasi, tidak hanya WFA, akan mendapatkan banyak informasi lainnya berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang GCI It's Java lakukan. Juga jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti WFA selanjutnya, karena acara ini berkesinambungan, jadi kita bisa sampai dengan titik mana anak-anak ini menjadi anak-anak yang sangat-sangat mandiri, begitu. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya, juga untuk rekan-rekan GCI. Terima kasih Bu Luis dan semuanya yang hadir pada sore hari ini. Kita akan menutup semuanya dengan doa supaya apa yang kita terima sore hari ini menjadi berkat buat semuanya. Kami persilahkan. Selesai. Salam. Mohon maaf, daftar isi sudah ya, daftar hadir peserta sudah semua. Hadir sudah semua. Ya. Daftar hadir. Ya, kalau ingin membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa dicatat nomor WA saya, tadi sudah saya ketik di kolom chat. Saya bisa ulangi untuk 081-555-409479. Silakan bisa tanya Bu Agil minggu depan jadwalnya apa, kalau tidak sempat melihat IG dari GCI It's Java. Boleh, nanti saya share. Kalau untuk FB, silahkan untuk add kami di Agil Toresia. Ingin tanya-tanya lebih lanjut dengan Dr. Ergia, silahkan di add dari FB Dr. Ergia, yaitu Dr. Ergia Lativiola. Atau dengan Ibu Laksmi Wijayanti. Silakan untuk add FB mereka bila ingin mendapatkan informasi lebih lanjut lagi. Boleh Ibu? Oh ya, boleh langsung WA ya Dok ya? Boleh Bu, boleh Bu, ya. Bu Agil. Boleh, nanti kami akan share, saya akan share nomor telepon baik Dr. Ergia maupun Ibu Laksmi, silakan chat di saya. Terima kasih Bu Agil. Terima kasih banyak. Sekedar ini ya, info untuk minggu depan. Kita akan tadi sudah dari Dr. Ergia bahwa kita harus deteksi dini, lalu asesmen dari Bu Laksmi. Minggu depan itu akan ada topik lagi. Bagaimana setelah kita menerima semuanya itu? Bagaimana orang tua ketika sudah mendapatkan diagnosa dari dokter? Apa yang orang tua harus lakukan? Bagaimana cara untuk menerima semuanya? Akan hadir pembicara selanjutnya. Kebetulan ada di sini pembicaranya nanti. Tapi kita keep dulu ya supaya ibu-ibu dan bapak-bapak bisa mengikuti lagi minggu depan. Minggu depan akan ada topik-topik yang lebih lagi dan lebih lagi supaya kita lebih banyak mendapatkan ilmu. Sekali lagi terima kasih. Boleh
saya tutup untuk sore hari ini. Selamat sore, salam untuk keluarga yang ada di rumah. Jangan lupa untuk 3M selalu dilakukan baik di rumah maupun di tempat lingkungan-lingkungan yang lainnya. Terima kasih Ibu dan Bapak atas perhatiannya. Saya tutup untuk acara webinar sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. 5M. Kemenak 5M. 5M ya sekarang ya. Iya, 5M, Bu. Oh ya, 5M. Mohon maaf. Aneh menjadi label bagi anak-anak dengan disleksia bagi kebanyakan orang. Berbaur dengan mereka terkadang masih menjadi hal yang tabu. Sudah.